Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Suryaningsih. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Epi Sopiani. Kami akan melakukan percakapan coaching dengan model Tirta, di mana saya sebagai coachnya dan Bu Evi sebagai coaching. Ya, silahkan disaksikan percakapan coaching berikut ini. Oke. Bu Evi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Puji. Apa kabar Bu Evi? Alhamdulillah baik. Bu Puji gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat, baik Bu Evi. Alhamdulillah. Bu Evi, kemarin kan ada WA saya ya Bu Evi ya. Ya, Katanya ada yang mau disampaikan dan diceritakan. Kira-kira ada apa ya Bu Evi ya? Ya siapa tahu saya bisa bantu Bu Evi. maaf ya Bu ya, malam-malam aku nge-WA Ibu ya. Gini Bu, pengen cerita aja, pengen sharing sama Ibu. Ya, terkait Boleh. problem yang sedang saya hadapi saat ini gitu Bu. Jadi begini Bu, kebetulan kemarin itu kan saya habis melaksanakan pembelajaran tuh. Dan saya itu Ya. disupervisi sama wakase kurikulum. Mm-mm. Namun di catatan beliau pembelajaran saya itu tidak maksimal sebab menurut beliau pembelajaran saya itu tidak menggunakan buku teks seperti itu. Dan hal itu Oh tuh begitu. dilaporkan sama kepala sekolah. Nah, sehingga kepala sekolah tuh kepada saya terus kepada saya tuh ngomong ya seperti memberi teguran lah kepada saya tentang pembelajaran Mm-mm. yang kurang maksimal kepada anak-anak seperti itu Bu. Padahal Mm. sebenarnya bukan saya membela diri ya Bu ya. Sebenarnya apa yang saya ajarkan itu kan adalah bentuk pengembangan materi ajar kan. Sebenarnya kan sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks kan ya Bu ya. Iya. Saya ingin mengembangkan materi ajar dari beberapa sumber lain dan menurut saya pembelajaran saya itu emang tidak keluar dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada pembelajaran tersebut seperti itu. Mm-mm. Oh begitu ya Bu ya masalahnya ya. Tapi sebelumnya saya apresiasi nih buat Bu Evi ya yang sudah mau terbuka dan jujur dan mau bercerita kepada saya. Kemudian saya juga apa ya Bu, tadi mendengar cerita Bu Evi kayaknya bagus kok metode pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ya pada saat supervisi gitu. Itu artinya kan tidak monoton ya Bu ya. Ya sehingga kan siswa juga bisa aktif gitu kan. Ya apa namanya tidak ngantuk di kelas gitu kan. Iya benar. Dan juga kan mengembangkan materi secara kreatif dan mandiri. Iya. Nah, Bu Evi, apa ya obrolan kita ini kan bukan untuk mencari yang benar dan salah ya, Iya gitu. benar. Tapi kita akan mencari solusi yang bijaksana, gitu kan, untuk menyelesaikan masalah Bu Evi, gitu. Gitu. Jadi, mohon maaf nih Bu Evi, sebelumnya mau tanya, ketika kemarin Bu Evi di supervisi tuh sama Wakasek Kurikulum, Ya. kira-kira pembelajaran yang Bu Evi lakukan itu apakah sudah sesuai dengan rambu-rambu kurikulum? Dan lalu bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Menurut pendapat saya ya, pembelajaran yang Hmm, saya terapkan tuh sudah sesuai konsep dengan muatan rambu-rambu kurikulum. Terus yang saya hmm, kombinasikan dengan metode STEAM dan berdiferensiasi gitu. Karena kan kurikulum sekarang itu kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, sehingga saya tidak ya, terpaku pada buku teks saja. Jadi saya mengambil beberapa sumber dari YouTube, dari yang lainnya gitu, sumber-sumber lain. Nah, namun hal itu hmm, mungkin berbeda sudut pandang dengan wakasek kurikulum di sekolah saya gitu kan, yang memaknai pembelajaran itu harus dikombinasikan dengan buku teks. Terus hmm, untuk respon anak-anak, alhamdulillah antusias sekali ya, mereka aktif
mereka menjadi banyak kegiatan di kelas, jadi tidak hanya monoton mendengarkan kita menjelaskan, tetapi banyak kegiatan aktivitas siswa pada pembelajaran saya tersebut, seperti itu Bu. Oh iya, berarti anak-anak juga aktif ya Bu ya di kelas ya, mereka beraktivitas, Ya, tidak pasif ya di kelas ya, gitu. Bagus sih Bu, menurut saya ya pembelajaran Ibu lakukan di kelas. Nah, Bu Evi, sebelum kita lebih jauh nih ngobrol-ngobrolnya, ya. kalau boleh tahu apa ya dari obrolan kita ini, apa sih tujuan dan manfaat yang ingin Bu Evi dapatkan gitu loh dari diskusi kita sekarang ini? Saya sih tujuannya awalnya pengen sharing sama Ibu gitu ya, pengen masukan-masukan dari Ibu kayak gimana gitu terkait permasalahan saya. Memang tujuan saya tuh yang pertama ingin mendapatkan solusi bijaksana terkait masalah saya, sehingga saya memiliki nanti argumen yang bisa menjelaskan kepada kepala sekolah mengenai sudut pandang cara mengajar saya kepada beliau, seperti itu. Dan bahwa apa yang saya lakukan merupakan bentuk pengembangan materi pembelajaran yang tidak harus selalu terpaku pada buku teks, seperti itu. Dan kemudian argumen saya itu yang saya berikan nanti tanpa menjatuhkan siapapun. Itu sih tujuan saya buat sharing sama Ibu. Oh begitu ya, berarti apa ya tujuan kita diskusi hari ini atau ngobrol-ngobrol memperoleh solusi ya, solusi yang bijaksana ya Bu Evi ya, gitu kan, sehingga nanti Bu Evi bisa menjelaskan kepada kepala sekolah, sehingga nanti ada solusi dari kepala sekolah bagaimana gitu ya. Iya. Oh ya Bu Evi, apa ya kira-kira waktu kemarin Ibu melaksanakan supervisi di kelas tuh ada hambatan tidak atau kendala pada saat pembelajaran di kelas. Kemudian kalau boleh tahu ada hal baik apa nih yang diperoleh Bu Evi pada saat pembelajaran kemarin? Yang pertama tadi hambatan ya, ketika pembelajaran sih tidak ada hambatan yang berarti, semuanya berjalan lancar, alhamdulillah, tidak ada hal-hal yang di luar ekspektasi gitu, semuanya berjalan lancar, terus sesuai dengan modul ajar, step-step yang ada di modul ajar tersampaikan semua, seperti itu. Kemudian tadi hal baiknya ya? Ya, hal baik apa Bu? Ya, hal baiknya sih dampaknya ke siswa kali ya. Ke siswa itu menjadi aktif, kreatif, karena memang pembelajaran saya student center gitu ya. Jadi berpusat pada siswa, seperti itu. Menurut saya sudah bagus kok Bu Evi, pembelajaran Ibu tuh ya, malah menurut saya bisa jadi inspirasi buat saya nih ketika mengajar nanti di kelas ya. Jadi Ibu tidak terpaku dengan buku teks gitu kan. Anak-anak lebih malah lebih aktif di kelas ya Bu ya. Gitu. Nah Bu Evi, kita kembali lagi ya ke topik yang tadi ya. Iya. Gitu. Nah kira-kira rencana Bu Evi apa ya, rencana Bu Evi akan dilakukan untuk menjelaskan metode pembelajaran yang sudah bagus itu ke Ibu Kepala, kira-kira mau kapan tuh? Rencananya? Rencana apa yang akan Ibu lakukan? Oh, yang saya akan lakukan gitu ya? Iya, yang Ibu akan lakukan. Saya sih rencananya pengen menghadap kepada kepala sekolah untuk menyampaikan pembelajaran yang saya terapkan itu supaya tidak ada miskom kembali gitu ya. Jadi harapannya sih bisa kepala sekolah bisa menilai secara objektif lah, seperti itu gitu. Oh begitu. Saya rasa itu langkah yang baik Bu Evi dan berani gitu kan untuk Bu Evi lakukan, dan mudah-mudahan kepala sekolah bisa bisa bijaksana nanti kan, sehingga nanti beliau bisa bisa memberikan solusi yang terbaik ya, yang bijaksana untuk Bu Evi. Atas kira-kira Bu Evi mau kapan menghadap kepala sekolah? Kapan ya? Secepatnya kali ya Bu ya, supaya masalah ini cepat clear gitu ya. Cepatnya kapan Bu Evi? Besok atau besok lah. Besok kali. Besok ya? Iya. Besok ada Ibu Kepala Sekolah ya? Ada. Ada ya. Ya mungkin lebih cepat lebih baik ya Bu Evi ya, biar mungkin lebih clear gitu.
Bu Evi kan tadi luar biasa ya, Bu Evi sudah tahu apa yang harus dilakukan dan dijalankan, ya kan? Iya, Ya, tadi apa ya Bu Evi ya? Tapi saya mau kasih saran nanti ketika nanti Bu Evi mau menghadap kepada kepala sekolah, kalau bisa ya diajak, kasih kurikulumnya gitu ya. Dan jangan lupa dilampirkan bukti-bukti ketika ibu nanti mengajar, oh gitu. betul Pada sekali. saat ibu mengajar tuh. Iya, iya, iya. Memang saya juga sudah ada rencana seperti itu sih, pengennya untuk nanti menghadap modul ajar yang saya sudah bikin itu pas waktu itu saya akan bawa seperti itu. Iya, nanti dibawa ya Bu Evi ya, jangan Iya, lupa. Sudah disiapkan Bu Evi ada, ya sudah. perangkat-perangkatnya? Ada. Oke, tadi Bu Evi sudah menyampaikan permasalahan dan solusinya ya yang akan dijalankan. Lantas kira-kira apa ya komitmen, terus kira-kira siapa saja yang akan mendukung Bu Evi dan bagaimana tindak lanjutnya nih? Jujur sih sebenarnya itu saya itu ingin dapat penguatan dari ibu ya sebagai dan kawan-kawan lain lah supaya nanti tidak terjadi lagi miskomunikasi. Terus saya pun butuh dorongan semangat untuk memaksimalkan tanggung jawab saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Bu Evi semangat ya. Ya, Gitu. terima kasih Bu. Ya, semoga nanti apa yang disampaikan kepada kepala sekolah dapat membuka pikiran kepala sekolah gitu kan, membuka pikiran kita semua gitu kan. Semoga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Ya, amin. Gitu. Oh ya, Bu Evi, saya ingatkan jangan lupa segera menghadap kepala sekolah ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih juga nih waktunya sudah berkenan sharing sama saya, udah jadi teman sharing yang menyenangkan. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Evi, lain kali kalau ada masalah boleh nih kita sharing-sharing juga ya, Siap. sharing-sharing Siap, lagi. ya. Oke Bu, terima kasih ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Evi. Waalaikumsalam. Boleh. Oke. Umpan balik dari Koci ya, gitu kan. Pertanyaannya, apa yang Koci rasakan pada saat di coaching gitu kan? Apa yang saya rasakan ketika di coaching sama Bu Evi gitu kan? Saat di coaching oleh Bu Evi kan saya sebagai Koci itu sebagai murid ya. Nah pada saat di coaching itu saya sebagai murid itu merasa ya terharu gitu kan. Ada guru yang memperhatikan saya, ada guru yang mau mendengarkan keluh kesah saya gitu kan, ada guru yang mau mendengarkan masalah saya gitu. Nah kemudian ketika tadi ngobrol gitu kan, Bu Evi selalu membantu dengan pertanyaan-pertanyaan gitu kan, dimana tujuannya adalah saya bisa mengungkapkan permasalahan yang saya alami gitu kan sebagai coaching gitu kan. Jadi Bu Evi bisa merayu hati si coaching gitu kan sehingga bisa mengungkapkan permasalahannya. Kemudian selain itu juga ketika coaching gitu kan mengungkapkan permasalahannya, Bu Evi sebagai coach memberikan dukungan atau motivasi gitu kan, supaya saya tuh sebagai coach itu tidak bingung dengan permasalahan yang dia hadapi gitu kan, tapi dia mencoba untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi gitu sebagai coaching. Jadi tadi Bu Evi sebagai coach sudah bisa membantu mengantarkan coaching untuk menemukan masalahnya juga, menemukan masalahnya gitu kan, sebenarnya ada masalah apa gitu kan, bisa mengungkapkan masalahnya sebenarnya itu apa, kemudian bisa membantu coaching untuk menemukan solusinya sendiri gitu dari permasalahannya gitu. Terus juga tadi Bu Evi sudah
mengingatkan ya akan komitmen gitu kan, komitmen coach untuk melaksanakan solusi dari permasalahannya dan memberikan semangat gitu. Oke, Bu Evi cukup. Bagian saya ya. Yang saya rasakan, Mas Riko. ya, yang saya rasakan ketika di coaching sama Bu Puji ya, karena di sini kan tadi saya sebagai rekan sejawat berarti ya, sesama antar guru. Nah, saya memang merasa terbantu sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Puji berikan kepada saya, merasa tergali dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga saya bisa menemukan masalah yang sebenarnya yang saya rasakan, yang ada di hati saya semuanya terungkapkan lewat pertanyaan-pertanyaan dari Bu Puji tersebut. Sehingga tadi ditanya sangat detail tentang permasalahan yang saya hadapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bu Puji kasih itu. Dari coachnya memberikan bukan umpan balik, memberikan ya pertanyaan yang bisa si coach itu mengungkapkan atau meluapkan hal-hal yang tadinya tidak ada di pikirannya gitu, sehingga terbuka jalan pikirannya seperti itu. Dan menurut saya posisi Bu Puji sebagai coach itu sudah bagus, sudah bisa mengarahkan sesuai dengan alur model Tirta seperti itu. Yang saya rasakan ya, Bu, seperti itu. Iya. Ya, cukup ya, Bibi. Cukup. Dari stop.